Shalom. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Dwi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Miss Dwi akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan menolong selama pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan belajar agama, kiranya Engkau tolong dan memberkati kami sehingga kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, untuk tema pembelajaran agama, tema yang pertama adalah Aku Ciptaan Tuhan. Nah, tahukah anak-anak siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Benar sekali, yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, yang menciptakan dunia ini, Dia adalah Tuhan. Nah, apa saja yang Tuhan ciptakan? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada langit, ada berbagai macam tumbuhan, binatang, lautan, batu-batu, dan masih banyak lagi yang Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, selain tumbuhan dan hewan, Tuhan juga menciptakan manusia. Manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Artinya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa itu segambar dan serupa dengan Allah? Artinya, manusia diciptakan mempunyai sifat, mempunyai pikiran, mempunyai perasaan dan keinginan sama seperti dengan yang dimiliki oleh Allah. Contohnya, Allah mempunyai sifat kasih. Allah mempunyai sifat lemah lembut, sabar, memaafkan, murah hati, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan juga dilengkapi dengan sifat-sifat itu. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Selain itu, Tuhan juga menciptakan akal budi supaya kita bisa berpikir dan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, manusia juga mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya manusia itu dekat sekali dengan Tuhan. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita harus senantiasa berserah dan bergantung kepada Tuhan. Karena manusia itu mempunyai sifat-sifat Allah, Tuhan juga memberikan perintah kepada kita, memberikan tugas kepada manusia, yaitu untuk menjaga, memelihara, dan merawat alam semesta yang sudah Tuhan ciptakan. Contohnya, kita bisa menjaga alam ini dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan kita. Tidak boleh membunuh binatang sembarangan. Terhadap tumbuh-tumbuhan, kita juga harus rajin merawat supaya tetap hidup dan tumbuh dengan subur. Itu salah satu contoh kita menjaga lingkungan, menjaga alam ciptaan Tuhan. Tahukah anak-anak bahwa manusia itu diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6? Ya, hari yang ke-6. Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Dan manusia diciptakan pada hari yang terakhir, yaitu hari ke-6. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Supaya manusia bisa menikmati semua ciptaan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi ketika manusia ingin makan, contohnya, sudah ada tumbuh-tumbuhan. Saat kita haus, sudah ada air. Jadi Tuhan menciptakan manusia
pada hari yang terakhir supaya kebutuhan kita semua sudah terpenuhi. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan yaitu Adam. Adam berjenis kelamin laki-laki. Dan Adam ini dibuat oleh Tuhan dari bahan debu dan tanah. Dari debu dan tanah itu kemudian dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada badannya, ada kepala, ada tangannya, ada perut, ada kaki, kemudian juga mempunyai mata, mempunyai hidung, sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, itu ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Manusia waktu itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Tapi Adam ini sendirian, butuh penolong. Dan akhirnya Tuhan juga menciptakan perempuan yang disebut dengan Hawa. Ya, Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Bapak Adam. Saat Adam tertidur, kemudian Tuhan mengambil satu tulang rusuknya Bapak Adam, diambil satu, kemudian dibentuklah menjadi Hawa. Dan Tuhan menutupi tulang rusuknya Bapak Adam itu dengan daging. Nah, Hawa kemudian bersama-sama dengan Adam memelihara Taman Eden, taman yang sudah diberikan Tuhan untuk mereka jaga dan mereka rawat dengan baik. Nah, nama Adam tadi artinya adalah diambil dari tanah, sedangkan Hawa artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Jadi ibu Hawa menjadi penolong bagi Bapak Adam. Nah, mereka bekerja sama untuk melestarikan, untuk menjaga alam yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus merawat dan melestarikan alam di sekitar kita. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan dari Miss Dwi hari ini tentang Aku Ciptaan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Tuhan menciptakan manusia. Sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menolong dan memberkati di dalam kami belajar. Kiranya Engkau tanamkan pelajaran hari ini supaya kami dapat mengingatnya dan kami bisa belajar untuk merawat dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi anak